Suamiku menikah lagi saat anakku telah tiada. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini dengan kepedihan yang terus aku alami. Namaku Muti, seorang gadis dari keluarga pas-pasan yang tinggal di desa. Ayahku, seorang pekerja serabutan, seringkali berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kadang ia menjadi tukang panggul di pasar, di lain waktu ikut menjadi kuli bangunan. Apapun pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, pasti akan dikerjakan oleh ayahku. Sementara ibuku menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, merawatku dan kedua adikku, Harun yang masih sekolah SMA dan Jihan yang masih berumur 5 tahun. Keluarga kami hidup dari hari ke hari dengan apa adanya, seringkali tanpa kepastian besok akan seperti apa. Di rumah kecil kami, kekhawatiran tentang uang selalu menjadi topik yang tidak pernah hilang dari meja makan. Ayah sering pulang dengan wajah yang lelah, sementara ibu, meskipun tak pernah mengeluh, jelas merasakan tekanan itu juga. Aku tahu mereka mulai memikirkan masa depanku, terutama setelah lulus sekolah. Mereka tahu aku harus segera menikah sebelum keadaan keluarga semakin memburuk. Karena mereka tahu, meskipun aku sekarang sudah bekerja di konter HP, namun gaji yang aku terima tidaklah seberapa. Sampai aku terkejut ketika sebuah perjodohan datang begitu tiba-tiba kepadaku, tanpa banyak pembicaraan atau persetujuan dariku. Pria yang dijodohkan untukku adalah Mas Puji, anak teman ayahku. Umurnya 30 tahun, 6 tahun lebih tua dariku. Ayah selalu mengatakan bahwa Mas Puji pria yang baik, rajin bekerja meskipun hanya sebagai supir truk ekspedisi. Awalnya, aku tidak begitu memikirkan hal itu. Bagiku, pernikahan dengan seseorang yang nyaris tak kukenal terasa seperti menjebak diriku dalam jalan hidup yang tidak kupilih. Ketika aku pertama kali bertemu dengan Mas Puji, kesan pertama yang kudapatkan adalah betapa perawakannya yang terlihat lebih tua dari usianya. Kulitnya gelap terbakar oleh matahari, dengan garis-garis kelelahan yang tertoreh di wajahnya. Pekerjaannya sebagai supir truk jelas membuatnya terbiasa dengan kehidupan keras, berhari-hari di jalanan, dan sering terpapar cuaca yang tidak bersahabat. Meskipun begitu, ada sesuatu yang tenang dalam caranya berbicara. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kali suaranya terdengar, ada rasa nyaman yang aneh mengalir. Dek, aku tahu, perjodohan ini mungkin terasa berat buatmu, katanya suatu kali, ketika kami duduk berdua, mencoba memulai percakapan yang lebih dalam. Aku juga tidak ingin memaksa apapun, tapi aku akan berusaha menjadi suami yang baik nantinya. Kata-katanya membuatku terdiam. Di satu sisi, aku tidak yakin apakah aku siap menjalani hidup dengan seseorang yang tidak benar-benar kucintai. Tapi di sisi lain, ada kebaikan di dalam dirinya yang pelan-pelan mulai kurasakan. Setidaknya dia bukan orang yang kasar atau egois. Setiap kali aku mencoba membuka diri lebih banyak, Mas Puji selalu sabar mendengarkan. Meski dia sendiri jarang berbagi tentang dirinya, aku mulai nyaman dengannya. Dan saat orang tua kami membicarakan kapan pernikahan akan digelar, aku hanya mengangguk setuju setiap keputusan mereka. Mas Puji saat itu berkata kepadaku bahwa nantinya pernikahan yang akan kami gelar dibuat sederhana saja. Aku yang sudah hidup sederhana, bahkan kekurangan sejak kecil, tak punya banyak alasan untuk menolak. Iya mas, ijab kabul saja nggak apa-apa kok. Dan mungkin sedikit pesta kecil di rumah, kataku. Ketika hari pernikahan itu tiba, perasaanku campur aduk antara rasa takut akan masa depan yang tak pasti dan sedikit lega karena orang tuaku nampaknya puas dengan keputusan ini. Acara pernikahan kami berjalan dengan sederhana, seperti yang telah direncanakan. Ijab kabul berlangsung di rumahku, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa teman. Ada pesta kecil setelahnya.
cukup dengan nasi tumpeng dan makanan sederhana lainnya. Namun meskipun segalanya berjalan lancar, hatiku tetap merasa kosong. Bagaimana kehidupanku ke depan nantinya? Tak lama setelah menikah, aku mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku sebagai istri seorang supir truk. Kami terpaksa menyewa kontrakan kecil karena keadaan ekonomi kami yang belum stabil. Ditambah lagi, Mas Puji melarangku untuk bekerja, dan aku disuruh fokus menjadi ibu rumah tangga saja. Karena tuntutan pekerjaan, Mas Puji sering pergi berhari-hari, kadang sampai seminggu penuh. Namun dia selalu berusaha menghubungiku setiap kali dia ada kesempatan, menanyakan kabarku, meski obrolan kami seringkali singkat. Meskipun aku sering ditinggal sendirian di rumah, perlahan-lahan aku mulai merasa nyaman dengan kehidupan ini. Mas Puji memang bukan suami yang romantis atau penuh kejutan, tapi dia selalu memastikan bahwa aku tidak kekurangan. Dia memberikan perhatian dalam bentuk yang sederhana, seperti membawakan oleh-oleh dari perjalanan jauh, atau memastikan bahwa ada cukup uang di rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Hari-hari berlalu, dan meskipun awalnya pernikahan ini terasa seperti kewajiban yang terus kutanggung, perlahan aku mulai menerima kenyataan bahwa inilah hidupku sekarang. Aku mungkin tidak pernah memilih Mas Puji, tetapi sepertinya takdir telah memilih kami untuk saling melengkapi. Dan meskipun rasa cinta itu belum tumbuh sepenuhnya, setidaknya aku merasa nyaman dan dihargai. Itu cukup untuk sekarang. 6 bulan setelah pernikahan kami, aku mulai merasa ada yang berbeda dalam tubuhku. Pagi-pagi aku sering merasa mual, dan tubuhku terasa lebih lemas dari biasanya. Awalnya, aku mengira itu hanya karena kelelahan biasa. Namun ketika perasaan mual itu tak kunjung hilang, aku mulai curiga. Dengan jantungku yang terus berdebar, aku memutuskan untuk membeli test pack. Di kamar mandi kecil rumah kami, aku menunggu dengan cemas hasil dari alat sederhana itu. 2 garis merah muncul. Aku hamil. Rasanya seperti mimpi. Aku yang tadinya merasa hidup ini terlalu sederhana dan monoton, kini disambut oleh kabar yang akan mengubah segalanya. Dengan tangan bergetar, aku segera menelpon Mas Puji, yang saat itu sedang dalam perjalanan keluar kota. Saat mendengar suaraku yang bergetar, ia langsung bertanya, "Ada apa, Dek? Kamu baik-baik saja kan?" Aku hamil, Mas," jawabku dengan suara pelan, berusaha menahan air mataku. Di ujung telepon, terdengar jeda yang lama sebelum akhirnya dia berbicara. "Benarkah itu, Dek?" "Alhamdulillah." Suara Mas Puji terdengar bergetar, seperti menahan luapan emosinya. Malam itu, meski kami berjauhan, rasanya kehadiran Mas Puji terasa sangat dekat. Kami berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang bagaimana kami akan menyambut anak pertama kami. Dia berjanji untuk selalu ada di sisiku, meski pekerjaannya sering membuatnya harus pergi jauh. Setiap kali kami berbincang melalui telepon, Mas Puji tidak pernah lupa menanyakan kabarku dan perkembangan kehamilanku. Hari-hari kehamilanku berjalan dengan campuran perasaan bahagia dan cemas. Tubuhku mulai berubah, dan dengan setiap gerakan kecil di dalam perutku, aku merasa semakin terhubung dengan bayi yang sedang tumbuh. Setiap pagi, aku merasakan mual yang cukup berat, tetapi setiap kali mengingat bahwa ada kehidupan kecil yang sedang berkembang di dalam diriku, rasa tidak nyaman itu seolah menjadi kebahagiaan tersendiri. Mas Puji sering menelpon di malam hari. Dia selalu bertanya, "Bagaimana perasaanmu hari ini, Dek? Apa bayi kita baik-baik saja?" Meskipun aku sering merasa lelah, mendengar suaranya memberikan ketenangan tersendiri. Kami berbicara tentang masa depan bagi kami, tentang harapan kami untuknya, dan bagaimana kami akan menjadi orang tua yang baik. Mas Puji selalu berjanji akan pulang segera setelah pekerjaannya selesai, meskipun kadang perjalanannya mengharuskannya tetap di luar kota lebih lama. Pada bulan ke-6 kehamilanku, Mas Puji mengirimkan sebuah pesan yang membuatku tersenyum lebar. "Dek, minggu depan aku akan pulang lebih lama dari biasanya. Aku ingin ada di sana saat kamu mempersiapkan semuanya untuk kelahiran bayi kita. Aku sangat menantikan kepulangannya.
Kami berencana untuk mempersiapkan kamar kecil untuk bayi, lengkap dengan tempat tidur dan baju-baju mungil yang sudah kubeli perlahan-lahan. Saat Mas Puji akhirnya tiba, rumah kecil kami terasa lebih hangat. Meskipun lelah dari perjalanan panjangnya, dia tetap tersenyum dan langsung membantuku mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut bayi kami. Ia bahkan yang mencuci pakaian kotorku, karena tak mau aku kecapean. Hari-hari menjelang kelahiran terasa panjang, penuh dengan kegelisahan namun juga kebahagiaan. Bayi di dalam kandunganku semakin aktif di dalam perut, dan setiap gerakannya seolah mengingatkan bahwa sebentar lagi aku akan menjadi seorang ibu. Mas Puji pun semakin sering di rumah, seakan dia ingin memastikan bahwa semua sudah siap saat momen besar itu tiba. Kemudian di suatu malam yang sunyi, aku merasakan sakit yang berbeda. Mulanya seperti rasa kram ringan, tetapi semakin lama, sakit itu semakin kuat. Aku panik, karena Mas Puji saat itu sedang dalam perjalanan kembali keluar kota. Dengan tangan gemetaran, aku menelponnya. "Mas, sepertinya waktunya sudah tiba, Mas." Suaraku bergetar. "Apa, Dek? Tahan ya sebentar. Mas akan pulang sekarang juga. Kamu jangan khawatir, Mas akan segera tiba di sana." Jawabnya dengan nada panik. Ibu dan ayah segera membawaku ke bidan terdekat. Rasa sakit semakin kuat, tapi dalam hatiku, aku terus berdoa agar Mas Puji bisa tiba tepat waktu. Setiap detik terasa seperti semalaman. Wajah ibuku terlihat cemas, namun dia terus mencoba menenangkanku. Mengusap-ngusap punggungku sembari berkata, "Sabar ya nak, semua akan baik-baik saja." Setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, akhirnya bayi kami lahir. Teriakan kecilnya memenuhi ruangan dan air mata mengalir di pipiku. Meskipun Mas Puji belum tiba, aku merasa lega bahwa anak kami lahir dengan selamat. Tak lama setelah itu, pintu kamar terbuka dan Mas Puji berlari masuk dengan wajah yang dipenuhi kelelahan namun juga kebahagiaan. "Maaf, aku terlambat," katanya sambil mendekat ke tempat tidurku. Melihat bayi kecil yang kini ada di pelukanku, matanya berkaca-kaca. Orang tuaku meminta Mas Puji untuk mengumandangkan azan dan iqomah di telinga bayi kami. Setelah kepanikan mulai reda, kami memutuskan untuk menamai anak kami Raffi. Sebuah nama yang telah kami pikirkan selama ini. Mas Puji, yang biasanya terlihat tegar dan maskulin, kini nampak berubah ketika dia menggendong Raffi untuk pertama kalinya. Dia tak henti-hentinya tersenyum, mengagumi wajah mungil bayi kami. Mulai saat itu, Mas Puji berubah menjadi ayah yang penuh perhatian. Setiap kali pulang dari perjalanan, dia selalu menyempatkan diri untuk merawat Raffi. Bukan hanya menggendong atau menidurkannya, tetapi juga ikut mencuci pakaiannya, mengganti popoknya, bahkan bangun di tengah malam saat Raffi menangis. Meskipun pekerjaannya sebagai supir truk membawanya jauh dari rumah, Mas Puji selalu memastikan bahwa aku tidak merasa sendirian dalam merawat anak kami. Di hari-hari itu, aku merasa sangat beruntung. Meskipun pernikahan kami dimulai tanpa cinta yang besar, perlahan-lahan aku mulai merasakan kebahagiaan yang sederhana. Raffi menjadi penghubung kebahagiaan di antara kami. Raffi tumbuh dengan sehat dan penuh tawa, menjadi sumber kebahagiaan dalam hidupku. Setiap hari melihat wajah kecilnya yang ceria, membuatku merasa beruntung menikah dengan Mas Puji. Meskipun pernikahan kami awalnya berjalan tanpa cinta yang besar. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Saat Raffi menginjak usia 6 bulan, ada jarak yang mulai terasa di antara aku dan Mas Puji. Awalnya aku menganggap perubahan itu hanyalah dampak dari kesibukan kerja Mas Puji. Pekerjaannya sebagai supir ekspedisi memang mengharuskan dia sering berpergian jauh. Namun biasanya dia selalu menyempatkan diri untuk menelpon setiap hari, bertanya kabar Raffi dan memastikan kami baik-baik saja di rumah. Kini panggilan telepon yang biasanya hangat dan penuh perhatian itu menjadi semakin jarang. 1 hari, 2 hari, hingga seminggu berlalu tanpa satupun panggilan darinya. Meskipun aku mulai merasa khawatir, aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin dia terlalu sibuk.
Gumamku pada diriku sendiri setiap kali keresahan itu muncul. Namun ketika minggu berganti menjadi bulan tanpa kabar, kecemasanku semakin besar. Mas Puji yang biasanya tak pernah lebih dari seminggu sudah pulang ke rumah, kini sudah hampir sebulan tak kunjung pulang juga. Setiap malam, aku terjaga di tempat tidurku, menatap ponsel yang tak pernah berdering. Pada awalnya, aku tak ingin memperbesar kekhawatiran ini. Dia pasti sedang sangat sibuk, aku harus meyakinkan diriku. Namun saat bulan pertama berlalu dan Mas Puji masih belum pulang, ada hal lain yang mulai menggangguku. Uang yang biasanya ia kirimkan untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk Raffi juga berhenti datang. Itu bukanlah hal yang biasa bagi Mas Puji. Meskipun jarang di rumah, dia selalu memastikan bahwa kebutuhan keluarganya terpenuhi. Kini tanpa uang kiriman, aku terpaksa menggunakan uang simpanan kami yang sedikit demi sedikit mulai menipis. Sebenarnya, aku bisa saja meminta bantuan ayah, tetapi aku tidak ingin menambah beban mereka. Mereka sudah cukup repot dengan kehidupan mereka sendiri, dan aku merasa ini adalah tanggung jawabku sebagai seorang istri. Aku ingin percaya bahwa ini hanyalah fase sementara, bahwa Mas Puji akan kembali seperti biasa. Namun perasaan cemas yang terus menghantui tak bisa kuhindarkan. Setiap kali Raffi menangis di tengah malam, aku duduk terjaga, memeluknya dengan erat dan merasakan ketidakpastian yang semakin menggerogoti hatiku. Aku bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Apa yang membuat Mas Raffi berubah begitu drastis? Bulan kedua berlalu dengan penuh kekhawatiran. Mas Puji akhirnya menelponku, tetapi suaranya terdengar dingin dan jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada kehangatan yang dulu selalu hadir dalam setiap pembicaraan kami. Ia hanya berkata singkat, "Aku sibuk, Dek. Ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, jadi aku belum bisa pulang." Tak ada kata-kata rindu, tak ada pertanyaan tentang Raffi. Percakapan itu singkat, hampir tak bermakna. Aku mencoba menahan diriku untuk tidak menangis di telepon. "Mas, kapan kamu akan pulang? Raffi sudah tumbuh besar, dia sudah mulai bisa tengkurap sekarang. Aku ingin kamu melihatnya, Mas." Namun jawaban Mas Puji membuat hatiku terasa dingin. "Aku belum tahu, Dek. Mungkin masih lama. Jangan terlalu berharap menungguku pulang. Aku benar-benar sibuk." Setelah telepon itu, aku merasa seperti dibiarkan dalam ketidakpastian. Mas Puji suamiku yang dulu penuh perhatian, kini seolah menjadi orang asing. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang disembunyikannya? Apakah pekerjaannya benar-benar menjadi alasan satu-satunya? Setiap kali aku mencoba menelponnya kembali, seringkali panggilanku tak diangkat, dan jika ia menjawab, jawabannya selalu singkat dan tergesa-gesa. Bahkan ada kalanya aku merasa ia dengan sengaja menghindari pembicaraan yang lebih dalam. Rasa kesepian semakin menguat dalam hatiku. Raffi masih terlalu kecil untuk memahami situasi. Namun dalam hatiku, aku merasakan kekosongan yang semakin besar setiap kali melihat wajahnya. Seharusnya ini adalah masa-masa bahagia kami sebagai keluarga kecil. Tetapi sebaliknya, aku merasa terjebak dalam ketidakpastian. Aku mulai berbicara dengan ibuku, menceritakan kekhawatiranku. "Mungkin kamu harus bicara langsung dengan dia saat dia pulang, Nak," kata ibuku. Namun masalahnya, Mas Puji tidak pernah lagi pulang. Waktu terus berjalan, dan tanpa kehadirannya, aku mulai merasakan beban yang semakin berat tanpa kehadiran Mas Puji di sisiku. Hari itu terasa begitu berat. Awalnya Raffi tampak ceria seperti biasanya, tertawa dan bermain-main dengan mainan kayunya di ruang tamu. Namun saat siang menjelang, tubuhnya mulai terasa panas. Aku berpikir itu hanya demam biasa, sesuatu yang sering terjadi kepada anak kecil. Namun menjelang sore, kondisinya semakin memburuk. Wajahnya memerah, dan tubuhnya mulai bergetar. Aku panik ketika melihat Raffi kejang-kejang. Matanya terpejam erat dan tubuhnya menggigil tak terkendali. "Astagfirullah," teriakku, mencoba membangunkannya dari kejang yang tak kunjung reda. Tanganku gemetar saat meraih ponsel untuk menghubungi adikku, Harun, yang tinggal tak jauh dari rumahku. Dalam hitungan menit,
Harun pun tiba. Nafasnya tersengal-sengal, dan tanpa pikir panjang, kami segera membawa Raffi ke puskesmas terdekat. Di puskesmas, dokter memeriksa Raffi dengan teliti. Aku berdiri di sudut ruangan. Jantungku berdegup kencang, menahan air mata yang hendak jatuh. Dokter itu menatapku dengan serius, memberikan vonis yang membuat duniaku terasa runtuh. Anak ibu mengalami gejala tipes, Bu. Demam tinggi dan kejang-kejang adalah tanda infeksi yang sudah menyebar. Dia harus segera dirawat di rumah sakit. Kita tidak bisa menanganinya di sini. Perasaan panik semakin memuncak. Aku tahu tipes bukan penyakit yang bisa dianggap sepele, apalagi jika sudah disertai kejang-kejang. Segera setelah itu, dengan bantuan Harun, aku membawa Raffi ke rumah sakit. Saat menunggu di ruang IGD, aku mencoba menghubungi Mas Puji berulang kali. Panggilanku tak kunjung terjawab, hanya suara operator yang ingin memberitahuku bahwa nomornya tidak aktif. Setiap kali nada panggil itu berakhir tanpa jawaban, aku merasa semakin putus asa. Di mana Mas Puji? Mengapa dia tidak di sini saat anaknya membutuhkannya? Dengan perasaan kalut, aku mulai mencari nomor-nomor temannya, berharap ada seseorang yang tahu di mana Mas Puji berada. Aku bahkan menghubungi teman-teman lamanya di tempat kerjanya, namun tak ada satupun dari mereka yang memiliki informasi tentang keberadaannya. Beberapa dari mereka bahkan terdengar bingung ketika kutanya, "Bukannya Puji lagi di rumah ya? Dia kan libur minggu ini." Jawaban itu membuat hatiku semakin tak tenang. Mas Puji seharusnya ada di rumah, tapi kenyataannya dia sudah berbulan-bulan tak pernah pulang. Sekarang ketika anak kami membutuhkan dukungan ayahnya, dia entah berada di mana. Tak lama setelah Raffi masuk ruang rawat, orang tuaku tiba di rumah sakit. Mereka datang dengan wajah cemas, membawa makanan dan selimut untuk kami. Ibuku menenangkanku. "Tenang Muti, Raffi pasti sembuh. Allah akan menolongnya." Meski kata-kata ibuku seharusnya membuatku merasa lebih baik, hatiku tetap terasa hampa. Di dalam benakku hanya ada satu pertanyaan besar, di mana suamiku? Malam itu, aku duduk di samping ranjang Raffi, memegangi tangannya yang kecil dan lemah. Peralatan medis terpasang di tubuh mungilnya, infus menetes perlahan ke dalam nadinya. Aku berusaha tetap tegar, meski dalam hatiku, aku terus menangis. Air mataku tak bisa kubendung lagi saat aku mengingat momen-momen bahagia ketika Mas Puji masih sering pulang, saat dia memeluk Raffi dengan lembut dan mencium dahinya. Namun semua ini terasa seperti mimpi yang jauh. Orang tua Mas Puji tiba di rumah sakit keesokan harinya. Mereka datang dengan membawa buah tangan dan doa, berusaha memberikan dukungan moral padaku. Meski aku berterima kasih atas kedatangan mereka, hati ini tetap terasa hampa. Bagaimana bisa mereka datang, sementara Mas Puji, ayah dari anak yang terbaring lemah ini, justru tidak ada di sini. Aku mencoba berbicara dengan mereka tentang keberadaan Mas Puji, berharap mereka tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Namun jawaban mereka sama. "Kami juga tidak tahu, Muti. Dia jarang memberi kabar kepada kami akhir-akhir ini." Mendengar itu, rasa sakit di hatiku semakin dalam. Aku tahu bahwa hubungan Mas Puji dengan keluarganya tak pernah benar-benar dekat. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Ini bukan hanya soal ketidakhadiran yang biasa. Ini adalah soal kehidupan dan kematian anak kami. Hari-hari di rumah sakit berlalu dengan lambat dan penuh kecemasan. Raffi masih terbaring dengan lemah. Meski demamnya perlahan mulai turun, para dokter mengatakan bahwa dia harus menjalani perawatan intensif setidaknya selama beberapa hari lagi untuk memastikan kondisi kesehatannya stabil. Aku bersyukur karena Raffi menunjukkan tanda-tanda membaik, tapi kekhawatiranku tentang Mas Puji tidak pernah surut. Pada malam ketiga di rumah sakit, aku mencoba menghubungi Mas Puji sekali lagi. Untuk pertama kalinya, ponselnya tidak lagi mati. Tetapi yang menjawab bukanlah suara suamiku, itu suara wanita. Hatiku bergetar, tenggorokanku terasa kering saat mendengar suaranya yang terdengar jelas di ujung telepon. "Halo?" tanyanya. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Lalu sebelum aku sempat berkata apapun,
Wanita itu melanjutkan, "Oh, maaf, ini siapa ya? Puji sedang tidur." Pikiranku seketika kacau balau. Tidur, pikirku dalam hatiku. Mas Puji sedang tidur di rumah ini, dengan wanita ini. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Jantungku berdegup kencang. Berbagai pertanyaan berkecamuk di benakku. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak benar. Malam itu aku duduk di tepi ranjang Raffi sambil menangis dalam diam, merasa seolah seluruh duniaku runtuh di sekitarku. Kegelisahan yang selama ini menggerogoti hatiku akhirnya memuncak. Aku tidak bisa lagi menunggu atau berharap Mas Puji akan kembali dengan sendirinya. Dengan keberanian yang tersisa, aku memutuskan untuk mencari tahu kebenaran. Harun, temani Mbak ya. Harun, temani Mbak ya. Pintaku kepada adikku dengan suara gemetar. Dia langsung mengangguk, siap membantuku. Sebelum berangkat, aku menitipkan Raffi yang masih lemas pada ibuku di rumah sakit. Meski berat meninggalkannya, aku tahu aku harus mencari jawaban. Tujuan pertama kami adalah pabrik tempat Mas Puji bekerja. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah dia sakit atau ada masalah di tempat kerjanya? Namun kenyataan yang menantiku jauh lebih menyakitkan dari yang bisa kubayangkan. Ketika aku sampai di pabrik, aku langsung memenuhi salah satu rekan kerja Mas Puji. Mereka nampak bingung ketika aku menanyakan keberadaannya. Setelah beberapa menit berbicara dengan petugas administrasi, aku mendapat kabar mengejutkan yang menghantamku seperti petir di siang bolong. "Mas Puji sudah keluar dari pabrik ini sebulan yang lalu, Bu," ucap petugas itu tanpa ragu. Aku merasa tanah di bawahku ambruk. Mas Puji sudah tidak bekerja di sini selama sebulan. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Rasa dihianati membakar dadaku. Perasaan curiga yang selama ini ku coba abaikan ternyata benar adanya. Aku menahan air mata yang sudah mengalir di pelupuk mataku, berusaha tetap tegar, namun Harun bisa melihat betapa hancurnya hatiku. "Mbak, tenang dulu ya, kita bisa cari tahu lebih lanjut," kata Harun dengan nada lembut, mencoba menenangkanku. Aku mengangguk dengan pelan, meski dalam hatiku, aku merasa putus asa. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak dari teman-teman Mas Puji. Namun pencarian kami tak semudah yang kami bayangkan. Setiap teman Mas Puji yang kami temui seolah menutup mulut mereka rapat-rapat. Mereka nampak canggung, bahkan beberapa dari mereka menghindari pertanyaanku dengan alasan yang tak masuk akal. Kecurigaan semakin menguat, dan rasa sakit di dadaku semakin parah. Hingga akhirnya, seorang pria tua bernama Pak Warno, satpam yang sudah bekerja di pabrik itu selama puluhan tahun, menghampiri kami. Wajahnya penuh dengan simpati. "Mbak, Mas Puji sudah lama nggak bekerja di sini. Ada yang harus saya sampaikan, tapi saya nggak tega," katanya dengan suara rendah. Aku mendekatinya dengan hati-hati. "Pak, tolong, saya butuh tahu, di mana suami saya sekarang?" Dengan sorot mata iba, Pak Warno menjawab pelan, "Puji sudah menikah lagi, Mbak. Menikah siri. Dia sekarang tinggal dengan seorang janda di kota sebelah." Dunia seolah berhenti berputar saat itu juga. Kata-kata Pak Warno terus terngiang-ngiang di kepalaku, membuatku ingin muntah. Mas Puji menikah lagi. Nikah siri dengan seorang janda. Tubuhku terasa lemas. Dan jika bukan karena Harun yang sigap menopangku, mungkin aku sudah jatuh terduduk di sana. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk menemui wanita yang telah merebut suamiku. Dengan hati yang hancur, aku dan Harun segera bergegas menuju kota sebelah, tempat wanita itu tinggal. Sepanjang perjalanan, pikiranku penuh dengan amarah, kesedihan, dan pengkhianatan. Bagaimana mungkin Mas Puji,
Suami yang dulu begitu perhatian, tega melakukan ini semua. Saat tiba di rumah yang ditunjukkan oleh Pak Warno, aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Mas Puji sedang duduk santai di teras, berbincang dengan seorang wanita yang nampak jauh lebih tua dariku. Mereka terlihat nyaman, seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Aku mendekat dengan langkah yang berat, dan tanpa sepatah kata pun, aku menampar wajah Mas Puji dengan sekuat tenagaku, seolah tamparan itu menggema di udara, seolah mencerminkan semua perasaanku yang terluka. Wanita itu tampak terkejut, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Sementara Mas Puji hanya menatapku, tidak berusaha membela diri atau menjelaskan apapun. "Kamu pikir kamu ini siapa, Puji?" Suaraku bergetar, penuh kemarahan yang selama ini terpendam. "Aku istrimu. Anak kita sedang sakit di rumah sakit, dan kamu di sini dengan wanita ini." Mas Puji tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam, menunduk, seolah tidak memiliki keberanian untuk menatap mataku. Amarahku semakin memuncak. Dengan suara tegas dan dingin, aku melanjutkan. "Aku mau kita cerai. Aku tidak butuh kamu lagi dalam hidupku." Sebelum pergi, aku menegaskan lagi. "Raffi anakmu sedang sakit parah, dia butuh kamu di sisinya. Tapi aku tahu, kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Jangan pernah kembali lagi." Aku berbalik dan pergi dengan air mata yang mengalir deras. Hatiku hancur berkeping-keping. Tetapi aku tahu aku tidak bisa membiarkan diriku terpuruk lebih lama lagi. Ketika kami tiba di rumah sakit, aku bergegas menuju kamar Raffi. Namun saat aku membuka pintu, suasana yang kulihat membuat jantungku berhenti berdetak. Ibu dan mertuaku menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Tapi suasana ruangan itu begitu berat dan mencekam. Hatiku seketika jatuh ke dasar jurang. Tanpa harus bertanya, aku tahu apa yang telah terjadi. "Raffi," aku berlari menuju tempat tidur, mengguncang tubuh kecilnya yang kini tak lagi bergerak. Wajahnya yang dulu penuh dengan tawa, kini pucat tak bernyawa. Aku mencoba menahan tangisku, tetapi air mataku terus mengalir tanpa henti. Dunia seolah berhenti berputar. Aku jatuh berlutut di samping tempat tidurnya, memeluk tubuh Raffi yang dingin dan lemah. Mereka memberitahuku bahwa sepanjang perjalanan, mereka berkali-kali mencoba menghubungiku, tapi aku terlalu sibuk mengejar suamiku yang berkhianat. Waktu yang seharusnya kuhabiskan di samping anakku yang sekarat, aku habiskan untuk mencari seorang pria yang tidak lagi peduli padaku atau anakku. Penyesalan itu menghantamku seperti gelombang pasang yang tak pernah terhindarkan. Pemakaman Raffi adalah momen terberat dalam hidupku. Di bawah langit mendung, aku berdiri di samping pusaranya, merasakan sakit yang tak terlukiskan. Tangisan orang-orang di sekitarku hanyalah latar belakang, karena yang paling terasa adalah kehancuran hatiku. Semua kenangan tentang Raffi, tawa kecilnya, langkah-langkah pertamanya, seakan hilang ditelan kesedihan yang tak tertahankan. Beberapa hari setelah pemakaman, Mas Puji datang ke rumah orang tuaku. Dia membawa wajah penuh penyesalan, dengan mata yang nampak lelah dan kusut. "Dek, maafkan Mas," katanya dengan suara serak. "Mas sudah salah, Mas tahu itu. Tolong beri Mas kesempatan." Aku memandangnya dengan dingin. Luka yang dia buat terlalu dalam, dan kesakitan yang kurasakan sudah tak termaafkan. "Mas Puji," suaraku rendah namun tegas. "Raffi sudah pergi, Mas. Kamu memilih jalanmu sendiri, dan aku sudah memilih jalanku. Jangan pernah kembali lagi, Mas. Kembali saja ke janda yang kamu pilih." Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk semua kenangan yang pernah kubangun bersama Raffi yang sudah tenang di surga.